Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Kasih-Nya kepada Anda lebih dari sekedar perasaan. Kasih-Nya adalah keputusan dan diwujudkan dalam tindakan. Kasih-Nya rela berkorban dan membuatnya rela membayar harga yang begitu mahal, yang tidak terbayangkan oleh kita. Marilah datang kepadanya dalam doa, dan mintalah Dia menyingkapkan kebenaran yang lebih mendalam akan kasih-Nya, selagi kita mendengar kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, aku membuka hatiku kepadamu. Berbicaralah kepadaku dengan penuh kuasa selagi aku mendengar pembacaan firman-Mu. Ingatkanlah aku akan kasih-Mu yang sangat, sangat dalam. Dan biarlah segala sesuatu yang kulakukan berasal dari-Mu saja. 1 Yohanes pasal 3 ayat 16-18 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ketika Allah mengasihi kita, apa artinya itu? Apakah itu sekadar dorongan emosi yang kuat kepada kita? Apakah itu suatu kerinduan bagi kebaikan dan kesejahteraan kita? Dalam Alkitab, kasih Allah tak hanya sebatas perasaan. Kasih-Nya bersifat aktif. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, itu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Demikian tulis Yohanes. Kasih Allah tidak sebatas perasaan cinta yang hangat, tetapi sebuah kasih yang aktif dan rela berkorban. Kasih-Nya bertindak, memberi, melakukan hal-hal demi kebaikan pihak lain. Yohanes berkata, kita tahu apa kasih itu dengan melihat apa yang dilakukan Kristus, yakni memberikan nyawanya bagi kita. Kasih Allah tidak hanya merasa, tetapi memberi. Datanglah dan beristirahatlah dalam kasih Allah yang aktif dan rela berkorban itu malam ini. Ia yang memberi anaknya sendiri untuk Anda, tentu akan memenuhi kebutuhan Anda dan ikut memikul beban Anda ketika Anda memintanya. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks.
mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya, di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Bapa di surga, kasih-Mu sungguh berbeda dengan kasih dalam dunia ini. Aku tak menemukan kasih seperti ini di hatiku. Aku butuh Engkau mencurahkan kembali kasih-Mu yang rela berkorban dan memberi itu kepadaku. Terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib. Tuhanku, Engkaulah kasih. Semua yang Kau lakukan itu kudus, baik, dan penuh kasih. Biarlah kebaikan-Mu memasuki setiap bagian dari diriku dan melimpah kepada siapapun di sekitarku. Satu Yohanes 4 ayat 9-10 berkata, "Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Mari kita menutup renungan ini dalam doa. Bapa di surga, kuberikan seluruh hatiku kepadamu malam ini. Biarlah hidupku memuliakan-Mu dalam segala hal yang kulakukan. Dan biarlah kasih-Mu memenuhi diriku dan mendorongku untuk membagikan sukacita itu kepada dunia. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.